Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu, harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Kak Lail tunggu 2 menit ya. Baik, setelah semua selesai, silakan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian Kak Lail akan mulai bercerita tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud berada di Al-Hijr, Madain Soleh. Setelah azab Allah turun di daerah tersebut, Nabi Nuh dan kaumnya melakukan perjalanan ke daerah yang bernama Ramallah, Palestina. Beliau terus mendakwah hingga wafatnya di Mekah. Kaum Samud memiliki banyak keahlian, di antaranya terampil bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Karena keahlian itulah mereka hidup makmur. Selain itu, mereka memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang indah. Hal itu membuat mereka jadi sombong dan merendahkan kaum lainnya. Selain itu, gaya hidup mereka selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang dari aturan Allah. Kaum Samud suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina dan melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Soleh untuk mengajam kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh berseru dengan suara lantang, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat dengan rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan Nabi Soleh, para penduduk Samud marah dan berkata, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah orang di antara kami. Yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Jawab salah satu kaumnya dengan sangat congkak. Kemarahan mereka tidak membuat Nabi Soleh mundur dari dakwahnya. Beliau terus menyerukan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Sekelompok kecil dari kaum Samud menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepadanya. Akan tetapi, sebagian besar lainnya, yakni orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap bersikeras untuk menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka mengatakan bahwa ajaran Nabi Soleh itu hanyalah omong kosong belaka. Kenabian Nabi Soleh alaihissalam masih diragukan oleh sebagian besar kaum Samud. Oleh karena itu, mereka kemudian berkata dengan sinis kepada Nabi Soleh, "Jika memang engkau seorang nabi, perlihatkan pada kami mukjizat yang telah Allah berikan kepadamu." Nabi Soleh pun kemudian menerima tantangan mereka dan berkata, "Aku akan memperlihatkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadaku. Akan tetapi, setelah itu aku minta kalian untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah kalian sembah selama ini." Kemudian, Nabi Soleh memohon kepada Allah agar memberinya sesuatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Seketika itu pula, Allah memerintahkan Nabi Soleh agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu
yang ada tepat di depannya. Kemudian muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Kemudian Nabi Soleh pun berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu." Melihat peristiwa menakjubkan itu, kaum Samud terperanjat kaget sekaligus merasa kagum. Sebagian mereka percaya dengan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh Nabi Soleh hanyalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut secara gratis. Nabi Soleh juga berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak mengganggunya. Jika mereka mengganggunya, azab Allah akan datang menimpa mereka. Keberadaan unta tersebut di satu sisi telah memberikan berkah bagi penduduk Samud karena mereka bisa mendapatkan air susu tanpa kekurangan sedikit pun. Air susu itu begitu banyaknya sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Akan tetapi, masalah muncul ketika unta tersebut meminum banyak air di sumber air penduduk Samud. Banyak ternak mereka yang kekurangan air, berapa orang terutama yang memiliki kedudukan. Semakin ketakutan dengan pengaruh yang dimiliki Nabi Soleh, karena mereka kemudian mencoba untuk melakukan sebuah rencana jahat. Pada suatu malam, kaum penentang Nabi Soleh berkumpul untuk membicarakan rencana pembunuhan terhadap unta ajaib tersebut. Seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta ajaib itu. Seorang wanita lain yang memiliki beberapa putri cantik pun menawarkan agar menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua hadiah tersebut telah membuat kaum Samud terpikat. Kemudian di antara kaum Samud tersebut muncullah dua orang bernama Mushada bin Muharrij dan Gudar bin Salif yang menyatakan diri sanggup untuk melakukan tugas tersebut. Dengan bantuan 7 orang lelaki lainnya, mereka segera menyusun strategi untuk membunuh unta tersebut. Mereka bersembunyi sambil mengawasi unta yang sedang menuju tempat minumnya. Dengan cepat, Musada memanah betis unta tersebut. Kemudian disusul oleh Gudar yang menikam pedangnya di perut unta itu. Unta tersebut terhuyung jatuh dan mati bersimbah darah. Peristiwa pembunuhan unta tersebut membuat Nabi Soleh merasa sedih sekaligus marah. Nabi Soleh memberitahukan kaumnya bahwa azab Allah akan segera datang 3 hari lagi. Lebih lanjut, Nabi Soleh menjelaskan bahwa datangnya azab tersebut akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, jika terbangun dari tidurnya, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, mereka akan berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam. Dan kemudian pada hari keempat, turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman tersebut, orang yang membunuh unta tersebut bersekongkol untuk membunuh Nabi Soleh. Pada suatu malam, mereka hendak melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Tiba-tiba batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya menimpa kepala mereka. Ketika itu pula mereka semua mati. Oleh karena itu, selamatlah Nabi Soleh. Sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Soleh bersama para pengikutnya meninggalkan daerah tersebut. Sepeninggal Nabi Soleh dan pengikutnya, muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat datang menyusul. Kaum Samud menjadi panik. Mereka berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia
Akhirnya mereka semua binasa. Baik, hikmah dan pesan yang dapat diambil dari cerita kisah Nabi Soleh alaihissalam adalah: pertama, sikap sabar, menerima cemoohan, dan sikap pantang menyerah dalam berjuang yang dimiliki Nabi Soleh patut kita jadikan teladan bagi kita dalam membela kebenaran. Kedua, sikap membangkang kaum Samud terhadap perintah Allah mengakibatkan mereka mengalami kehancuran. Yang ketiga, kelemahan iman dapat menjadikan kita sombong atas kelebihan yang kita miliki dan menentang perintah Allah. Akibatnya, sikap ini dapat mendatangkan azab. Yang keempat, janji Allah pasti akan terjadi, maka kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Sekian cerita Kak Lail pada malam hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian hebat sekali. Semangat belajar dan mengaji untuk esok hari. Selamat tidur, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.